Oke, kita lanjutkan. Sebelum melanjutkan ke materi terkait dengan penentuan potensial listrik di titik-titik yang saya gambarkan di video sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa terkait dengan satuan dulu ya. Jadi satuan energi potensial listrik itu Joule ya. Sedangkan satuan potensial listrik itu sama dengan Joule per kolom. Atau sama dengan volt. Alessandro Volta diambil dari nama itu ya. Joule per kolom atau volt. Nah, selain Joule, energi potensial juga sering dinyatakan dalam satuan elektron volt. Elektron volt. Atau sama dengan disimbolkan dengan EV. Ingat baik-baik, 1 EV itu sama dengan ya negatif ya gitu. Negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Ya karena muatan elektron bernilai negatif, tapi besarnya ya besar 1 elektron volt itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi kalau Anda punya sebelumnya dalam elektron volt, kalau dialihkan ke Joule, maka 1 elektron volt itu dikonversi menjadi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Joule per kolom ini kan delta U per Q ya, V itu kan sama dengan delta U per Q0. Maka delta U satunya Joule, Q0 satunya kolom, Joule per kolom. Ini sama volt. Oke, kita tahu sebelumnya bahwa ya, saya menggunakan ini ya, V itu sama dengan negatif integral E dot dr. Seperti itu. Ya. Kalau ini kita nyatakan E itu dalam koordinat kartesius, ini sebenarnya integral dari ya, kalau kita lihat maka x dx plus EY dy plus EZ dz. Seperti ini. Maka sebenarnya ya, kalau kita lihat EX, vektor EX ya, itu tidak lain adalah negatif turunan parsial dari ddx dari V. Mana V ini merupakan fungsi X, Y, Z. Ini I. EY sama dengan negatif dodo Y dari V. Ini J. Dan EZ sama negatif dodo Z dari V. Nah, atau secara umum E itu sama dengan dalam bahasa vektor itu nanti Anda pelajari di vektor ya, di fisika matematika mungkin, negatif dari grad V dalam koordinat kartesius itu suatu medan skalar V. Nah, gradiennya itu adalah E. Seperti ini. Ini bahasa matematika ya. Ya, saya kira Anda mengetahuinya, saya kira baik juga ini. Seperti ini. Oke. Ini sekedar tambahan. Bisa Anda lihat. Sekarang kita lanjutkan ya. Tapi sebelumnya maaf,
terkait dengan satuan dari E ya, satuan dari E. Satuan dari E ini kan Newton per kolom ya. Newton per kolom. Kan F per itu. Atau ini sama dengan kalau kita nanti melihat relasi selanjutnya dikaitkan dengan tadi integral EdR ya, maka satuan E juga bisa dinyatakan dalam volt per meter. Jadi Newton per kolom itu sama saja dengan volt per meter. Oke, saya akan membahas yang sederhana-sederhana dulu. Nah, seperti ini. Kalau kita punya lempeng bermuatan, ya, plus, ini minus juga ada 4, ya, maka medan listriknya E-nya itu berarah dari muatan positif ke muatan negatif. Di sini ada E. Ya, bisa Anda buktikan bahwa E-nya itu besarnya itu sama dengan sigma per epsilon 0. Kenapa dia sigma per epsilon 0, sedangkan yang di sini E-nya 0, di sini E-nya 0. Ya, saya kira Anda bisa buktikan itu, harus bisa dibuktikan. Dengan mengacu ke materi di video-video sebelumnya. Ini kan lempeng ya, kalau lempeng Anda tahu sigma per 2 epsilon 0. Akibat ini sigma per 2 epsilon 0, akibat ini juga sigma per 2 epsilon 0. Lalu kenapa di sini yang di tengah ini ada kuat medan E, sedangkan sisi kiri dan kanan ini kosong, kenapa? Ya, saya berharap bisa Anda analisa. Oke, sekarang VAB ini sederhana ya, kalau Anda integral, min integral ya, EdR, misalnya ini jarak pisah antara keduanya ini adalah D, begitu, maka VAB ini, ya, VAB-nya, untuk kasus ini sama dengan E dikali D. Kuat medan dikali jarak pisahnya. D, jarak antara kedua lempeng. Oke. Nah, sekarang ini sudah ya. Bagaimana dengan yang ini? Bagaimana dengan bola konduktor bermuatan? Jadi muatannya hanya tersebar di permukaan bola. Oke, kita lihat satu persatu ya. Oke, saya gambar ulang supaya dilihat sedikit. Oh, gas. Ya, anggap saja ini. Oke, anggap saja gambarnya bagus ya. Ini muatannya hanya tersebar di permukaan. Oke, ini jari-jarinya adalah R. Titik A ada di sini. Titik B ada di sini dan titik C katakan sudah di luar sini. Ini titik C. Oke. Titik B pas di permukaan. Jari-jarinya R ya, di permukaan. Sekarang kita mau lihat potensial di titik C. Oke. Potensial di titik C, kalau di titik C maka Anda bisa memperlakukan bola konduktor ini seperti muatan titik. Maka dia akan menjadi K kali ini muatan totalnya adalah Q. Maka ini K kali Q per R. V di B juga gampang. Itu sama dengan K kali Q per R. Ingat di sini R-nya lebih besar dari R. Oke, bagaimana dengan V di titik A di dalam bola? Ini agak sedikit membutuhkan pemikiran. Kita tahu bahwa kuat medan dalam bola ini kalau sama dengan 0. Maka untuk menentukan V di A caranya adalah V di A itu harus meliputi beberapa langkah.
yaitu yang pertama, min integral dari tak terhingga, kita bawa dari tak terhingga ke permukaan bola dulu. R itu E dr plus kita bawa dia dari minus dari R ke R. Dari R ini ke R di A ini. A ini kan perjarak R. Sedangkan ini kan perjarak R ya. Ini E yang dimaksudkan adalah E dalam bola. E dalam dr. Oke, ini karena segaris maka oke, Anda bisa tulis E dr langsung. That's okay. Nah, ini sama dengan apa? Minus integral dari tak terhingga ke R. Nah, di titik B ini ya, di posisi R ini E-nya adalah K kali Q ya. Kalau kita buat ya per R kuadrat dr ya, plus minus integral dari R ke R, E-nya adalah 0 kali dr. Nah, ini kalau Anda buat ya, ini menjadi seper ya. Jadi ini K kali Q, kita kasih keluar ya. Integral dari tak terhingga ke R, jangan lupa minus seper R kuadrat dr. Nah, ini hasilnya adalah min seper R, min dengan min positif, maka K kali Q, ini seper R, batasnya dari tak terhingga ke R. Sehingga Anda mendapatkan K kali Q per R kurang 0. Sehingga V di A, it's very interesting, V di A itu sama dengan K kali Q per R. Artinya apa? V di A ini sama dengan K kali Q per R yang tidak lain sama dengan V di B. Jadi untuk pola konduktor bermuatan, saya ulangi, V di C-nya K kali Q per R, V di B-nya sama dengan V di A sama dengan K kali Q per R. Jadi V di permukaan dan V di dalam bola itu senantiasa sama. Tapi E di permukaan dengan E di dalam bola itu berbeda.